Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan pada pagi hari ini adalah Rahasia Kristus. Tema ini saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, seorang rasul yang bernama Paulus diutus oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging untuk memberitakan kepada kita berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan berita ini ditulisnya surat kepada jemaat di Efesus, suatu rahasia di mana pada masa dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, suatu rahasia yang tersembunyi di dalam Kristus. Dan rahasia ini diwahyukan Allah kepada Rasul Paulus, kepada kita yang tidak termasuk orang Yahudi menurut daging, yang dahulu kita tidak mengenal Allah. Tanpa Kristus kita tidak dapat mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita dan telah merobohkan tembok pemisah yang memisahkan kita dari Allah. Oleh kematiannya ia telah menciptakan kita menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan oleh tubuhnya ia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Saudaraku sekalian, ada kalimat yang menarik yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus. Bahkan kalimat ini ia sering menyampaikan ini kepada jemaat yang lain. Kalimat yang pertama adalah karena Kristus, dan yang kedua adalah di dalam Kristus. Garis bawahi kalimat ini saudara, karena ini sangat penting supaya kita dapat mengerti apa yang sedang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging. Pengertian yang pertama memiliki maksud bahwa oleh karena Kristus, Rasul Paulus rela untuk dipenjara demi untuk memberitakan Injil. Ia meninggalkan segala sesuatu karena Kristus. Oleh karena Kristuslah kita mendapat bagian di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ia telah memperdamaikan kita oleh tubuhnya sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena Kristuslah kita beroleh kasih karunia Allah. Oleh karena Kristuslah kita mendapat bagian sebagai ahli waris dari janji-janji Allah. Oleh sebab itu, kalau bukan Kristus, kita nggak mungkin mendapatkan semuanya itu. Itulah sebabnya kita patut bersyukur dan mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Pengertian yang kedua yaitu di dalam Kristus, artinya bahwa di dalam Yesus Kristus kita dibangun menjadi bangunan yang tersusun rapi, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Dia. Di dalam Dialah kita beroleh kemenangan dan kekuatan. Di dalam Dialah kita boleh bertumbuh dalam iman. Di dalam Dialah hidup kita dikenan oleh Tuhan. Dan di dalam Dialah kita beroleh hidup yang berkemenangan. Sebab itu saudara, jangan berada di luar Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak mungkin kuat. Kita tidak mungkin berkemenangan. Tidak mungkin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pastikanlah dirimu ada di dalam Dia sampai akhir menutup mata.
Saya Pendeta Zaluhu, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.